Selanjutnya, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu konsep dan peranan mikroba sebagai komponen lingkungan. Peranan mikroba sebagai komponen lingkungan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, berperan sebagai dekomposer atau pengurai, yang kedua, berperan sebagai pembersih atau biocleaner, dan yang ketiga, berperan sebagai agen biopestisida. Yang pertama, mikroba sebagai dekomposer atau pengurai. Mikroorganisme bekerja dalam proses penguraian bahan organik. Saat ini, mikroba banyak dimanfaatkan di bidang lingkungan, yang berperan membantu memperbaiki kualitas lingkungan, terutama untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan, baik di lingkungan tanah maupun perairan. Mikroba dalam hal ini, jamur dan bakteri, secara tradisional berfungsi sebagai dekomposer atau pengurai. Contoh dari bakteri yang berfungsi sebagai dekomposer atau pengurai adalah bakteri saprofit yang mampu menguraikan tumbuhan atau hewan yang telah mati dan sisa-sisa atau kotoran organisme. Bakteri tersebut menguraikan protein, karbohidrat dan senyawa organik lain menjadi CO2, gas amoniak dan senyawa-senyawa lain yang lebih sederhana. Dan ada juga beberapa kelompok bakteri saprofit yang merupakan patogen oportunis. Contoh bakteri saprofit antara lain Proteus dan Clostridium. Dan contoh jamur yang berperan sebagai dekomposer adalah Hygroporus dan Lycoperdon perlatum. Kemudian yang kedua, mikroba sebagai agen pembersih atau biocleaner. Bukan hanya serangan mikroorganisme patogen yang mengancam kesehatan manusia. Keberadaan limbah dengan pengelolaan yang buruk juga dapat mencemari air, terakumulasi dalam jaring-jaring makanan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Oleh sebab itu, banyak mikroorganisme yang dapat digunakan sebagai organisme pembersihan atau biocleaner, jenis-jenis polutan atau limbah yang dapat menghasilkan bahan yang lebih bernilai ekonomis seperti yang pertama produksi biogas. Ada beberapa bakteri yang berperan dalam perombakan bahan organik dalam produksi biogas yang dibagi menjadi 2 macam, yaitu bakteri pembentuk asam dan merombak bahan organik dan menghasilkan asam lemak. Proses-proses ini dilakukan oleh bakteri-bakteri dari golongan Pseudomonas, Flavobacterium, Alkaligenes, Escherichia dan Aerobacter. Selanjutnya asam lemak akan dirombak oleh bakteri metan dan menghasilkan gas bio atau sebagian besar menghasilkan metan, yaitu diantaranya bakteri-bakteri dari golongan Methanobacterium, Methanosarcina, dan Methanococcus. Di samping itu juga ada kelompok bakteri lain yang memanfaatkan unsur-unsur sulfur dan membentuk H2S, yaitu bakteri dari golongan Disolvovibrio. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi limbah minyak bumi. Bakteri yang telah dimanfaatkan untuk mengatasi limbah minyak bumi di daerah kilang minyak atau terutama kilang minyak lepas pantai atau pada kecelakaan kapal pengangkut minyak bumi, yaitu dari golongan Pseudomonas, seperti Pseudomonas putida. Dan yang ketiga, untuk mengatasi limbah logam berat. Bakteri-bakteri yang dapat digunakan untuk mengatasi limbah logam berat adalah Thiobacillus ferrooxidas dan Bacillus subtilis. Thiobacillus ferrooxidas mendapatkan energi dari senyawa organik seperti bahan yang berguna, yaitu asam fumarat dan besi sulfat. Sedangkan Bacillus subtilis memiliki kemampuan mengikat logam berat seperti Pb, Cd, Cu, Ni, Zn, Al, dan Fe dalam bentuk nitrat.
Selanjutnya, bakteri yang digunakan untuk mengambil logam berat yang mencemari tanah adalah Pseudomonas fluorescens. Kemudian yang keempat, untuk mengatasi sampah plastik. Dari alam, telah ditemukan mikroba yang dapat merombak plastik, yaitu yang terdiri dari bakteri, Actinomycetes, jamur dan kamir, yang umumnya dapat menggunakan plasticizer sebagai sumber karbon. Tetapi hanya sedikit mikroba yang telah ditemukan mampu merombak polimer plastiknya, yaitu jamur Aspergillus fischeri dan Phaeolomyces species. Sedangkan mikroba yang mampu merombak dan menggunakan sumber karbon dari plasticizer, yaitu jamur Aspergillus niger, Aspergillus versicolor, Cladosporium species, Fusarium species, Penicillium species, Trichoderma species, Verticillium species, dan dari jenis kamir Zygosacharomyces drosophilae dan Saccharomyces cerevisiae, serta bakteri Pseudomonas aeruginosa dan bakteri Brevibacterium species, dan dari jenis Actinomycetes yaitu Streptomyces rubireticuli. Dan untuk dapat merombak plastik, mikroba harus dapat mengkontaminasi lapisan plastik melalui muatan elektrostatik, dan mikroba harus mampu menggunakan komponen di dalam atau pada lapisan plastik sebagai nutrien. Kemudian yang kelima, mikroba perombak deterjen. Selanjutnya, yang ketiga, mikroba sebagai agen biopestisida. Mikroba yang telah dikembangkan untuk biopestisida adalah dari berbagai macam mikroba seperti yang pertama virus. Virus yang digunakan sebagai pembasmi penyakit hama, contohnya NPV atau Nuclear Polyhedrosis Virus. Kemudian CPV atau Cytoplasmic Polyhedrosis Virus, dan GV atau granulosis virus untuk mengendalikan Lepidoptera. Dan untuk mengendalikan Lepidoptera, Hymenoptera, dan Diptera adalah bakulovirus. Kemudian yang kedua, bakteri. Bakteri yang dapat mengendalikan serangga hama biasanya dikenal dengan Bacillus thuringiensis atau BT. Bakteri ini dapat digunakan untuk mengendalikan Lepidoptera, Hymenoptera, Diptera, dan Coleoptera. Bakteri ini dapat menghasilkan kristal protein toksin yang dapat mematikan serangga hama. Selain itu ada juga bakteri Pseudomonas aeruginosa dan Proteus vulgaris untuk mengendalikan belalang. Dan juga ada bakteri Pseudomonas septica dan Bacillus larvae untuk hama gudang. Dan bakteri Bacillus sphaericus untuk mengendalikan nyamuk, dan bakteri Moritae untuk mengendalikan lalat. Kemudian yang ketiga, jamur. Jamur yang digunakan adalah jamur yang termasuk Entomopagus, dapat digunakan untuk mengendalikan hama. Sebagai contohnya, yaitu jamur Metarhizium anisopliae. Dapat digunakan untuk mengendalikan kumbang rhinoceros dan belalang coklat. Kemudian jamur Beauveria bassiana untuk mengendalikan kumbang kentang, Nomurea rilevi untuk mengendalikan Lepidoptera, Phaeolomyces lilacinus dan Glyocladium roseum dapat digunakan untuk mengendalikan nematoda. Demikian materi yang telah kita pelajari secara bersama di topik yang pertama pada pertemuan yang pertama ini. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya, pada pertemuan yang kedua,
dengan harapan kalian menjaga kesehatan agar kita bisa berjumpa lagi di minggu depan. Terima kasih dan sampai jumpa.